Ini 3 jenis market ya. Ini sudah klasik, bahkan sudah banyak yang membahas ya. Jadi kita nggak usah panjang lebar. Sudah semua kan ya? Ada yang belum paham soal ini? Atau perlu jelasin? Perlu. Dikit-dikit ya. 3 jenis market. Market pertama adalah jenis pertama cold market. Ya ini masih dingin, belum aware, belum kena sama kita. Lanjut dulu ya. 5 kondisi market. Nah, kita buat langsung dari bawah ke atas saja. Dari atas ke bawah. Kalau tadi dari bawah ke atas, ingat ya, ini bawah ke atas, ya. Kalau yang ini dari atas ke bawah. 5. Pertama, AIDA ya. Kalau udah dengar mungkin ya, ini AIDA udah sangat klasik, udah wah terkenal. Banyak buku yang membahas AIDA ini. Tambahin lagi R di bawahnya jadi AIDAR, ya. Kita bahas satu-satu. A yang pertama adalah awareness atau attention. Buat orang sadar dan memperhatikan kita. Ini namanya kondisi market. Jadi kalau orang yang levelnya baru cuman sadar doang, jauh langsung beli itu jauh. Udah tahu, kamu udah tahu produk saya? Udah tahu, beli? Nanti dulu deh. Gitu, ngerti nggak? Jadi sebelum dibuat mau beli ada langkah-langkah lain. Setelah dia sadar, tahu, memperhatikan kita, dibuat mereka interest, tertarik. Ya, bikin dia sampai mau. Sampai di sini, kalau udah dia tertarik, mereka akan ngeklik iklan dan menuju ke landing page kita. Nah, tugas iklan cuma sampai sini, 2 atas. Bikin orang aware, sadar, tertarik, memperhatikan. Karena orang kan nggak peduli sama kita kan, tapi kalau ada sesuatu yang membuat dia tertarik, kepentingan dia akhirnya kayak tadi, si Gojek tadi kan, nggak telat walau jalanan padat. Itu kepentingan kita. Wah, pikirnya kan kemana-mana. Oh, meeting lah, nggak boleh telat lah. Klien inilah, nanti marah lah, akhirnya kesana-sana kan. Itu kepentingan dia. Maka bahasa yang tadi itu kepentingan si audiens, si Gojek itu. Ingat ya? Nah, diiklankan, bikin langsung sadar. Oh iya ya, sadar sama Gojek, sadar sama keunggulan Gojek. Oke. Sampai di situ dia tertarik, langsung interest. Gara-gara satu waktu melihat gambarnya langsung sama copywriting-nya juga langsung tertarik. Habis itu barulah klik ke landing page-nya atau langsung klik ke Gojek. Itu kalau tradisional ya, kita mesti sendiri buka ke aplikasinya, langsung tertarik sampai situ. Nah, itu tugas iklan ya, dan iklan adalah bagian dari marketing. Marketing itu membuat orang market menjadi tahu, aware. Itu tugas marketing, dan yang tahu bukan sedikit tapi langsung banyak gitu. Kan marketing tugasnya kayak obat nyamuk. Dibikin yang tahu awalnya cuma dikit, lama-lama jadi banyak, dan mereka aware, mau gitu. Yang interest jadi banyak. Itu tugas marketing. Nah, Facebook, makanya disebut Facebook marketing adalah ya ini sampai sini. Untuk dibuat desire, tugasnya sales page. Karena desire ini sudah masuk ke teknik selling. Dibuatlah di landing page-nya, buat dia desire. Desire itu hasrat, berhasrat. Mau. Ada hot button-nya. Di landing page-nya nanti ada 6 poin yang harus ada ya, nanti dipraktekkan aja. Dan saya contohkan juga seperti apa yang benar gitu ya. Sesuai teori dan prakteknya, nanti dikembangkan masing-masing aja sesuai dengan marketnya ya. Sehingga dia desire. Nah, itu kuncinya di sini di landing page. Ini ya, ini di iklan, ini di landing page ini. Bikin dia desire. Gara-gara lihat landing page kita, mupeng dia. Ya. Habis klik itu action akhirnya, actionnya, dan action ini kuncinya flow-nya, journey-nya gampang. 3 langkah atau 5 langkah yang saya tadi bilang. Masuk ya sampai sini ya. Akhirnya dia beli. Kalau sudah beli, reorder, tawarin lagi produk-produk yang lainnya. Kita bisa WhatsApp broadcast atau email, yang paling elegan email broadcast. Kalau WhatsApp broadcast nawarin produk lain itu agak ngeselin, kecuali kalau sebulan 1 kali gitu. Kalau email bisa tiap hari. Ya, dan datanya sampai jual madu tadi aja dia pakai email marketing juga. Ya. Sekarang orang udah mulai, dulu mungkin meragukan pakai email, sekarang udah mulai canggih, orang udah dengar podcast. Itu udah sesuatu yang luar biasa. Market sudah mulai teredukasi. Akhirnya untuk sampai ke buka email itu udah mulai masuk akal. Produknya sampai ke madu pun masuk akal. Ya, ini kondisinya. Jadi buat iklan yang bikin dia tertarik, memperhatikan kita, dia dan sampai klik landing page, terus dia berhasrat dan action. Walaupun nggak dalam 1 kali perjalanan, mungkin dia close dulu. Tapi nanti dia akan lihat iklan yang lainnya, retargeting. Nanti dia akan lihat iklan angle lainnya. Di hari yang lain, dia akan sampai jadi beli. Kalaupun nggak beli hari ini, mungkin dia beli di hari ketiganya.
maksimal di hari ke-7-nya gitu. Kalau nggak di hari itu minimal dapat lead-nya, kita dapetin pixel. Jadi pixel tuh kalau website kita, teman-teman yang belum paham, kalau kita punya website itu ada namanya pixel. Pixel itu kode ID atau HTML yang ditempel di website. Dia tugasnya merekam. Orang-orang yang masuk ke website direkam sama pixel. Misalnya ada 10.000 orang yang masuk ke website nih. Nah si pixel ini merekam ada 10.000 orang yang sudah masuk ke website. 10.000 orang ini nanti dilaporkan ke Facebook. Ada 10.000 orang nih, cuman nggak disebut namanya, nggak ada datanya. Cuman ada angkanya 10.000. Iklan kita nanti bisa diiklanin lagi ke 10.000 orang ini yang pernah masuk ke website kita. Kebayang ya? Yang belum pernah masuk nggak nangkap nggak maksudnya? Website ada pixelnya tapi nggak kelihatan, ada kode. Kode ini ada di Facebook, kita bisa tinggal ngambil, tempelin di website. Orang-orang yang masuk ke sini ke website kita maka nanti akan direkam otomatis, ya seperti cookie gitulah, cookies lah, cookie. Nanti laporannya ada di Facebook, kita bisa ngiklan ke mereka, orang yang pernah masuk ke website. Jadi kan orang, loh, perasaan belum lama lihat masuk websitenya kayak kalau kita Traveloka. Beli produk ya misalnya mau sewa hotel di Surabaya, nggak jadi deh, tiba-tiba dikejar iklannya besoknya, kamar itu lagi yang kita pernah mau beli, banyak nggak? Iklannya ada lagi loh, kok ada? Pernah nggak? Atau ke Shopee, loh besoknya ada produk yang sama, iklan Shopee lagi, kok bisa? Karena ada pixel. Nah ini sekalipun dia nggak beli, ya makanya tadi beli di hari pertama, ya sampai action, atau di hari ketiga atau hari ke-7. Kalaupun nggak apa-apa, kita punya database pixel. Bisa tawarin di lain hari dengan angle yang berbeda, dengan produk yang berbeda. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan nggak? Atau bingung mau nanya apa? Ya boleh, silakan. Nggak bisa. Bisa tapi pakai tools, dia hanya bisa memantaunya kalau dia ngeklik doang, tapi sampai di WhatsApp-nya ngapain nggak bisa ke data. Hanya bisa di website aja, nggak bisa di mana-mana. Shopee nggak bisa, hanya di website aja. Top. Di WhatsApp bisa tapi hanya diakalin, kita pakai tools pihak ketiga. Jadi ada pihak ketiga di sini. Ini website kita nih, ini web. Atau dari iklan langsung, misalnya dari iklan langsung masuk ke WhatsApp nih, ini WhatsApp-nya nih, ya ini WhatsApp, ya. Nah nggak sebelum ke WhatsApp itu ada tools, jadi dia loading dulu di satu tools gitu ya, habis loading langsung masuk WhatsApp otomatis. Nah ini harus pakai ini ada pixelnya di sini, ya ini pixelnya ada. Kalau langsung pol ke WhatsApp ya nggak bisa, nggak kerekam, ya. Ini pixel ini ada, ini saya lupa toolsnya apa, gratis. Nanti saya tanya ke tim sambil jalan ya. Ini namanya apa gitu, tahu kan atau apa saya lupa. Saya sambil tanya. Biar nggak lupa saya tanya sekarang ya. Karena saya nggak pakai itu. Nah, setelah kita tunggu jawaban dia. Oke, itu ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak di web lain bisa nggak? Di mana? Di beberapa web. Bisa. Satu pixel bisa ditempel di 200 web sekalipun. Tapi catatannya adalah kalau bisa satu pixel untuk satu bisnis, karena dia akan merekam pixel supaya bagus gitu. Gini. Kalau kita bisnisnya bisa ada 10 bisnis nih. Lebih baik bisnisnya 10 web nggak apa-apa, tapi untuk bisnis yang sama. Tapi kalau punya 3 web, 3 bisnis berbeda-beda, pixelnya sama, ini ngaco nanti. Akhirnya Facebook merekam behavior yang berbeda-beda. Merekam pembeli hijab, merekam pembeli kasur, merekam pembeli penghemat BBM. Orangnya beda-beda kan, yang masuk beda-beda behavior. Facebook itu punya data, Big Bang data. Dia punya bank data yang besar. Ini anggaplah ini bank Facebook. Dia menyimpan, algoritmanya menyimpan kelakuan kita yang kita lakukan di Facebook, Instagram, dan WhatsApp, 3 ya, direkam, dicatat rapi oleh dia. Makanya kemarin waktu kisru-kisru yang waktu Donald Trump, datanya itu kan juga
mereka punya data yang besar, tahu kelakuan kita, yang di chat apa, kita nge-chat apa tuh mereka punya data. Kalau kita sering nge-chat kucing, maka di sini akan ke-track akun Facebook atas nama Fahmi Hakim diinisiasi interest terhadap kucing. Di WhatsApp kucing, padahal bukan suka. Misalnya lagi ngebahas anaknya lagi kucing, tapi langsung ke-track. Karena kata kucing ini lebih dari 100 kali, misalnya langsung dianggap Fahmi terinisiasi kucing, gitu Pak. Terus Fahmi pernah ngeklik ke website A, Fahmi pernah ke data. Nah, Fahmi berarti Fahmi ini orang penyuka hewan dan pembisnis online, misalnya. Dia punya kesimpulan seperti itu. Ketika Bapak ngiklan nih, punya website 3, beda pixelnya sama. Bapak ngiklan kasur misalnya. Bapak mengiklan pakan kucing misalnya. Nah, saya masuk situ. Klik. Maka data saya ikut-ikutan. Dianggapnya pixel itu, Facebook menganggap bahwa Bapak ini pengen mendatangkan orang-orang yang penyuka kucing atau orang-orang yang penyuka hewan. Fahmi yang lain kan akan masuk nih, Fahmi yang lain masuk ke web itu, masuk akan kenal. Pixel akan menganggap bahwa pixelnya Bapak ini akan mendatangkan orang-orang yang suka sama hewan. Pixel yang sama ditempel nih, Bapak misalnya jual penghemat BBM, sama pixelnya. Nanti yang datang orang-orang suka BBM. Terus bingung, jadi yang gimana ya orang yang datang nih? Akhirnya ngaco datanya, nanti lompat-lompat nanti. Iklan kita jadi ngaco nanti ya. Jadi kalau mau satu biji satu pixel. Dan kabar baiknya pixel kita bisa bikin dari lebih dari 20, tenang aja. Aman. Tuh, cukup ya? Ada lagi pertanyaannya? Cukup Pak? Cukup? Ada lagi? Lanjut? Dari pixel, dari Instagram, dari video. Kalau kita nge-share video, orang yang nonton video kita banyak, itu bisa diikat custom audience juga. Bayang ya? Atau kita ngiklan video nih supaya nonton banyak. Video gampang loh, sampai dapat 100.000 viewer tuh gampang. 100.000 orang ini bisa dijadikan custom audience. Iklan kita bisa tayang ke mereka. Nanti dicampur orang yang nonton video, pixel, orang yang sudah engage di Instagram,